Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala al-mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bisyur hadirat Allah, pada kesempatan kali ini kita bertemu untuk mengikuti perkuliahan dalam mata kuliah sistem endokrin, dan mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga syafaat beliau menyertai kita hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, mari kita awali perkuliahan kita dengan baca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni rahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, tadi saya sudah sampaikan bahwa topik perkuliahan kita pada kesempatan kali ini adalah sistem endokrin. Salah satu sistem yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang menunjang dalam setiap aktivitas manusia dari bangun tidur sampai tidur kembali. Baik, saya awali dengan gambar yang menunjukkan beberapa jenis makanan, minuman, dan ini sangat cocok ya untuk makanan di pagi hari atau sarapan. Nah, apa makna gambar ini? Mungkin akan saya tanya kepada teman-teman ya, bagaimana ketika melihat gambar ini? Teman-teman, apakah sudah makan gitu ya? Ketika melihat makanan ini, kalau belum makan atau sarapan tadi, semakin lapar atau semakin kenyang? Gimana jawabannya? Oke, tentunya semakin lapar gitu ya. Dan bisa jadi air liur kita akan bertambah dalam mulut kita. Kemudian lambung kita terasa nyeri atau sakit dan menandakan tandanya lapar. Nah, disinilah teman-teman bagaimana peran ya sistem saraf yang berfungsi menangkap gambar, image, atau rangsangan, kemudian memerintahkan otak ya untuk bisa kemudian memberikan stimulasi kepada sistem endokrin ya untuk bisa memproduksi beberapa hal yang kaitannya dengan sistem pencernaan. Nah, makanya tadi efeknya adalah diproduksinya air liur ya di dalam mulut kita ya oleh kelenjar air liur, kemudian juga diproduksinya asam lambung ya sehingga kemudian kita bisa merasa lapar. Ya, jadi inilah contoh real dalam kehidupan kita bagaimana peran ya sistem endokrin dalam sistem tubuh manusia. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah gambaran umum sistem endokrin, yang di dalamnya nanti kita akan berdiskusi tentang kimia dan aksi hormon. Kemudian di dalamnya ada perbandingan sistem saraf dan endokrin. Selanjutnya di subtopik yang kedua, kita akan belajar tentang hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Di dalamnya ada anatomi, kemudian hormon hipotalamus dan fungsinya. Berikut ada hormon di hipofisis anterior dan posterior, berikut juga fungsinya. Dan yang terakhir akan kita sedikit diskusikan tentang kelenjar endokrin yang lainnya. Di luar dari kelenjar, di luar dari hormon yang ada di hipotalamus dan hipofisis. Ya. Baik, kita awali tentang gambaran umum sistem endokrin. Apa itu hormon? Tentu hormon adalah pembawa pesan kimia ya yang disekresikan ke dalam aliran darah dan merangsang respon tubuh ya, respon secara fisiologis tentu terhadap organ-organ yang ada di dalam tubuh. Nah, di sini saya garis bawahi bahwa hormon adalah pembawa pesan kimiawi. Jadi di dalamnya adalah pesan-pesan kimiawi atau struktur kimiawi. Dan nanti akan dijelaskan apa saja pembagian dari kimiawi di dalam hormon ini. Kemudian kedua adalah kita perlu pahami bahwa sistem endokrin ini hanya mampu merespon pada atau bekerja pada organ-organ yang memiliki reseptor untuk hormon tersebut. Nah, kemudian kita sebut ya organ atau sel tersebut dengan istilah organ target atau target sel.
Contoh misalkan hormon tiroid itu bersirkulasi kemanapun darah mengalir begitu ya. Namun hanya satu, yaitu kelenjar tiroid yang bisa meresponnya. Jadi spesifik khusus gitu. Oke, kemudian ini kita lihat gambaran ya bagaimana sistem endokrin dalam tubuh. Nah, bisa lihat ada pineal gland, ini termasuk dari kelenjar lain ya di luar dari hypothalamus dan hipofisis. Nah, kemudian ada hypothalamus, ada pituitary gland, ya. Jadi pituitary ini istilah lainnya tadi saya sebutkan adalah hipofisis. Jadi pituitary dan hipofisis ini sama, ya. Kemudian ada thyroid gland, ada thymus, ya. Kemudian di saluran pencernaan kita, ya, pembangkit organ dalam di dalam abdomen atau perut, ada kelenjar adrenal, pankreas, begitu pula nanti ada kelenjar paratiroid. Kemudian kelenjar yang berada pada organ reproduksi itu berada pada ovarium, tentunya pada perempuan, dan testis pada laki-laki. Kemudian kita masuk subtopik yang pertama, tadi saya jelaskan tentang kimia dan aksi hormon. Jadi hormon ini dibagi menjadi 3 kelas, ya, ada steroid, monoamida, dan peptida. Ya, steroid sendiri merupakan sintesis dari kolesterol, sedangkan monoamida dan peptida ini dari asam amino. Ya, nah perbedaannya apa? Monoamida dari molekul yang kecil, sedangkan peptida dari rantai yang lebih panjang, ya, 3 hingga 200 asam amino. Kemudian yang selanjutnya ini adalah pembagian, ya. Contoh apa saja atau hormon apa saja termasuk dalam 3 pembagian kimiawi tadi. Steroid, monoamida, dan peptida. Nah, kalau steroid contohnya adalah hormon aldosteron, androgen, ya, kortisol, sampai ke progesteron. Sedangkan monoamida dari dopamin, epinefrin, melatonin, sampai ke tiroid hormon. Dan yang terakhir untuk peptida ini cukup banyak ya, bahkan dibagi lagi menjadi oligo, poli, dan juga glikoprotein. Nah, teman-teman bisa lihat begitu banyak hormonnya. Nah, kenapa tadi kita perlu membahas pesan kimiawinya? Nah, inilah karena tersusun atas kimia. Zat-zat kimia atau rumus kimia ataupun juga susunan kimiawi. Oke. Kemudian selanjutnya, yang perlu kita pahami adalah perbandingan sistem saraf dan endokrin. Jadi sistem saraf dan endokrin ini keduanya berfungsi untuk komunikasi internal. Namun sifatnya adalah saling backup, mendukung, ya, bukan menduplikasi, ya, atau tidak melakukan fungsi yang berulang. Nah, keduanya berkomunikasi secara kimiawi, ya. Tadi beberapa bahan kimianya kita sebut dengan neurotransmitter untuk sel saraf atau sistem saraf, hormon tentunya untuk sistem endokrin. Apa saja contohnya? Norepinefrin, dopamin, kolesistokinin, sampai bahkan tirotropin releasing hormone. Nah, dan teman-teman ketika menemukan referensi ada yang menyebutkan bahwa beberapa hormon yang disebutkan di sini juga berperan sebagai neurotransmitter. Nah, jadi tidak usah bingung ya. Bahkan ada istilah neuroendokrin sel gitu ya. Jadi sel-sel yang memang berperan bisa sebagai sel saraf maupun juga sel hormon ya. Oke. Nah, ini perbedaannya perbandingan antara saraf dan endokrin. Ya, kalau sistem saraf berkomunikasinya melalui impuls dan neurotransmitter, sedangkan endokrin itu dengan hormon. Kemudian sistem saraf juga merilis tentunya neurotransmitter ke target selnya, sedangkan endokrin merilis hormon di darah ya, dan juga distribusikan ke seluruh tubuh. Sistem saraf ini reaksinya sangat cepat, sedangkan kalau sistem endokrin atau hormon ini lebih lambat, bahkan bisa berhari-hari. Dan juga ketika stimulus di stop, sistem saraf bisa berhenti. Tapi kalau endokrin butuh waktu juga untuk memberhentikan suatu tindakan dari stimulus yang sebelumnya didapat. Ya, jadi ini perbedaan-perbedaan antara sistem saraf dan sistem endokrin. Nah, kita bisa lihat dari struktur selnya dan juga bagaimana didistribusikannya neurotransmitter ataupun hormon. Nah, di sistem saraf gambar pertama kita lihat ya bagaimana susunan sel saraf dan bagaimana impuls ini dijalankan melalui sel saraf
dibantu oleh neurotransmitter sampai ke target sel. Sedangkan pada sistem endokrin tentu berada di pembuluh darah. Nah, kita lihat ya, pembuluh darah mengeluarkan di sel utama atau endokrin selnya melepaskan hormon di sepanjang peredaran darah sampai kemudian bertemu dengan target sel yang tadi sangat spesifik. Ya, itu perbedaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Ya, jadi dua bagian ini sangat penting dalam sistem endokrin. Nah, secara anatomi hipotalamus itu bentuknya corong pipih. Ya, nanti ada gambarnya yang mengatur fungsi tubuh mulai dari keseimbangan cairan sampai ke fungsi seksual. Dan juga banyak membantu peran atau berperan dalam kerja dari kelenjar pituitari atau hipofisis. Nah, apa itu kelenjar hipofisis? Hipofisis adalah kelenjar berbentuk bulat telur ya, dan ini seukuran kacang merah. Dan bisa dibagi dua, ada adenohipofisis dan pleurohipofisis secara struktur. Ada juga yang baginya menjadi anterior dan posterior ya, bagian depan ataupun bagian. Nah, kalau kita bicara hipotalamus, setidaknya menghasilkan 8 hormon yang penting ya, dalam beberapa versi juga ada 6. Nah, kita akan bahas 6 ini. 4 dari 6 hormon ini melepaskan hormon dan berperan dalam 2 hal. Ya, saya ulangi, 4 dari 6 ini berperan untuk merilis hormon, karena namanya fungsi hormon pengeluaran. Dan 2 lainnya hormon ini sifatnya menghambat ya, atau menekan sekresi disebut dengan inhibiting. Nah, 6 itu apa saja? Ya, di adat RH, CRH sampai ke somatostatin. Ya, teman-teman bisa melihat TRH itu kepanjangannya adalah tirotropin, releasing hormone, dan seterusnya. Kortikotropin, gonadotropin, growth hormone, sampai prolaktin, inhibiting hormone. Nah, jadi bisa terlihat releasing ada 4, inhibiting ada 2. Ya. Nah, fungsi peran utamanya apa? Ya, jadi hipotalamus hormon ini sangat berperan dalam releasing hormon yang ada di anterior pituitary atau hipofisis. Ya, jadi kita bisa lihat kalau namanya tirotropin berarti mensekresikan tiroid stimulating hormon atau leptin pada anterior pituitary. Begitu seterusnya. Nah, ada juga menghambat sekresi prolaktin, yaitu dari prolaktin jadi jambung ya, diteruskan oleh pituitari. Ya, inilah hormon-hormon yang ada pada hipotalamus. Oke, ini gambarnya teman-teman sekalian. Kita bisa fokus ke gambar yang bagian atas terlebih dahulu ya. Yang kita lihat di sini ada hipotalamus ya di bagian atas ya. Di sini kita lihat dari hipotalamus. Kemudian kita bisa lihat ke bagian bawah yang ini ada pada coklat dan coklat muda. Ini yang kita sebut dengan hipofisis atau pituitari. Dibagi menjadi adenohipofisis dan juga neurohipofisis. Bahkan diperjelas lagi, adenohipofisis dibagi menjadi pars tuberalis dan anterior lobus. Neurohipofisis ya dibagi menjadi median, hipotalamus, hipofisial tract ya, kemudian ada staf dan juga lobus posterior. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bagian-bagiannya, dan setelah ini kita akan masuk bagaimana hipofisis atau pituitari anterior maupun juga sebelumnya setelahnya adalah posterior. Nah, sebelum kita beranjak, saya tunjukkan bagaimana hormon-hormon hipotalamus ya, gonadotropin, tirotropin tadi yang sudah ada di penjelasan sebelumnya sampai ke somatostatin. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana hormon-hormon di dalam lobus anterior ya. Mulai dari follicle stimulating hormone, luteinizing, tiroid sampai ke growth. Nah, masing-masing juga ada singkatannya. Follicle stimulating hormone ada FSH. Luteinizing hormone itu ada LH ya. Luteinizing hormone. Jadi sudah sangat spesifik. Nah, disinilah bisa kita lihat, saya perjelas bagaimana hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipofisis atau pituitari. Kita bagi menjadi anterior dan posterior. Kemudian, selain itu kita akan melihat organ targetnya apa dan juga fungsi utamanya apa. Oke, jadi hormon
anterior pituitary ada 6 juga ya. Kemudian kita bisa lihat bagaimana organ target dan principal effect. FSH target organnya sama dengan LH, yaitu ovarium dan testis. Nah, fungsi apa? Fungsinya di sini nanti agak berbeda. Pada perempuan ya itu untuk perkembangan folikel ovarium, bahkan ke ovulasi otomatis. Sedangkan laki-laki pada FSH-nya produksi sperma, untuk LH-nya sekresi testosteron. Begitu seterusnya. Ada thyroid glands menjadi target organ, ada adrenal cortex ya. Kalau prolaktin maka target organnya adalah kelenjar bermain, ya, kelenjar bersusu dan juga testis. Pada perempuan pastinya mensintesis air susu, kemudian pada laki-laki meningkatkan sensitivitas LH dan juga sekresi dari testosteron. Terakhir, growth hormone, target organnya ada di hati, tulang, kartilago, ya, berpengaruh juga ke otot. Dan tentu perannya adalah mampu membantu ya proses pertumbuhan atau perkembangan dari jaringan. Kemudian untuk pituitary posterior ada 2, yaitu ADH dan OT atau oksitosin. ADH ini target organnya di ginjal, sedangkan oksitosin di uterus dan juga kelenjar mammae. Nah, antidiuretik hormon atau ADH fungsinya meretensi air, ya, menjaga bagaimana kestabilan air cairan di dalam tubuh manusia. Sedangkan untuk oksitosin ini berperan dalam kontraksi persalinan, ya, kemudian juga merilis air susu, ya, dan juga bagaimana membantu nanti dari sistem reproduksi. Nah, inilah teman-teman bagaimana gambaran hipotalamus, kemudian hormon-hormon hipotalamus, kemudian di pituitary ada anterior dan posterior. Nah, begini gambarnya kita bisa lihat dari bagian atas ya. Ini menggambarkan bagaimana pituitary baik itu anterior, posterior, dan organ targetnya, begitu pula bagaimana hormon yang bekerja ya dari hipotalamus ke anterior maupun posterior. Ya, ada yang bisa kita lihat di sini sesuai dengan jalurnya warna kuning ada TRH, kemudian dia akan membantu sekresi TSH, kemudian organ targetnya adalah tiroid. Begitu pula untuk GnRH ya, gonad releasing hormone, maka akan mensekresikan LH-FSH di testis dan ovarium. Begitu pula untuk CRH, cortical releasing hormone, corticotropin releasing hormone, ya, nanti akan merilis ACTH, organ targetnya adalah adrenal, yaitu tentunya di bagian korteksnya. Ya, jadi teman-teman bisa melihat bagaimana struktur, fungsi, dan juga organ target. Kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang kelenjar endokrin lainnya, teman-teman ya, selain yang ada di hipotalamus, hipofisis anterior dan posterior. Dan ini juga familiar buat teman-teman ya, yang nanti bisa kita lihat kelainan atau penyakit yang cukup dekat dengan kelenjar-kelenjar ini. Yang pertama kita akan mengenal kelenjar pineal. Jadi kelenjar pineal ini adanya di otak ya, dia sangat kecil. Di sini kalau teman-teman lihat di dekat di dalam korpus kalosum, di bagian yang dekat dengan talamus dan juga hipotalamus. Ya, ada namanya kelenjar pineal. Ya, ini jaraknya kalau dari pituitary ya, ini pituitary yang kuning, pineal glandnya yang warna biru. Nah, kalau batang otak ada di bawah. Nah, kelenjar pineal ya nanti kaitannya dengan organ-organ lain ini akan saya bahas lebih singkat ya. Yang penting teman-teman tahu nama kelenjarnya, letaknya di mana, dan bagaimana organ target serta fungsi utama. Ya, nah organ targetnya jelas di sini ya, di bagian pineal itu sendiri, dan peran utamanya adalah produksi hormon melatonin atau disebut dengan hormon tidur. Jadi hormon melatonin ini adalah hormon yang ia akan aktif bekerja pada kondisi malam hari atau pada kondisi gelap ya, akan aktif ya. Fungsinya apa? Membantu relaksasi, membantu istirahat gitu ya, sehingga manusia bisa tidur ya. Maka dari itu ya, kalau dalam Islam disarankan oleh Nabi artinya adalah meredupkan lampu. Ternyata berkaitan dengan kelenjar pineal ini, yaitu melatonin ini. Jadi melatonin akan bekerja pada malam hari ketika suasana atau kondisi tidak terang atau redup,
Sebaliknya, dia tidak akan teraktivasi atau kurang ketika kondisi siang hari, ya, karena apa? Karena terang. Ya. Jadi melatonin ini sangat sensitif dengan pencahayaan. Ya. Jadi sekali lagi, kelenjar pineal berperan dalam produksi melatonin untuk hormon istirahat atau tidur. Kemudian ada kelenjar tibus. Ya, kita bisa lihat di sini tibus ya di bagian dada ya. Di bagian dada kita bisa lihat kalau pada anak-anak masih tertutup, tapi pada dewasa ya dia akan sudah terlihat begitu ya. Oke. Nah, pada anak-anak juga lebih lebar begitu ya, sedangkan pada dewasa dia sudah lebih sesuai ya, karena ada proses perkembangan yang matang dan juga berfungsi. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kelenjar tiroid ya, kelenjar tiroid di gambar ini dia berada di bagian trakea ya, belajar berada di bagian kelenjar tiroid ini berada di bagian trakea. Nah, fungsinya atau berperan juga dalam growth hormone atau hormon pertumbuhan. Oke, jadi sudah ada pineal, ada tibus, ada kelenjar tiroid. Nah, selanjutnya kita masuk ke paratiroid gland atau kelenjar paratiroid. Tadi tiroid, ini paratiroid. Jadi semi gitu ya. Nah, kita lihat kalau tiroid gland di bagian sini, kalau paratiroidnya menempel kecil sekali ya, pada bagian seperti kacang ya, kacang kedelai ini kecil ya. Kemudian berada di atasnya esofagus dan tentunya berada di atasnya trakea. Ya. Jadi menempel ya di bagian posterior dari kelenjar tiroid. Dan di sebelah kanannya adalah gambaran histologi atau selnya. Kemudian kita masuk ke kelenjar adrenal. Di sini lokasinya tentu di bagian korteks ya, di atas ginjal bisa kita lihat. Kemudian dekat dengan vena suprarenal, dan juga kita lihat bagian adrenal itu dibagi ya, korteks dan medula. Nah, jadi korteksnya yang bagian atas itu. Kemudian kalau dari gambaran histologinya kita bisa lihat gini ya, terbagi menjadi 3 zona. Ada glomerulosa, fasciculata, dan reticularis. Nah, ini nanti kelenjar adrenal ya berperan ya dalam mengatur ataupun juga keseimbangan ya dari tekanan darah ya. Kemudian nanti kita akan mengenal ada renin, angiotensin, aldosteron sistem begitu ya. Jadi diperankan oleh kelenjar adrenal. Kemudian selanjutnya adalah kelenjar di pankreas ya. Dan ini teman-teman juga familiar kaitannya dengan pasien atau penyakit diabetes mellitus ya. Ada hormon insulin, ada hormon glukagon gitu ya. Nah, di sini pankreas ini sendiri nanti dibagi lagi, ada sel alfa, sel beta, sel delta ya. Kemudian juga gambar histologinya terlihat jelas ya di bagian kanan atas slide ini ya, atau free. Nah, maka kita lihat bagaimana kelenjar ini berperan dalam metabolisme tubuh. Pada saat terjadi kerusakan sel beta, hormon insulinnya juga rusak, maka kesulitan untuk bisa mensekresikan insulin, ya, sehingga menyulitkan atau kemudian menjadi tidak berfungsinya metabolisme di dalam tubuh. Ya, begitu. Sehingga mengurangi energi tidak bisa terbentuk, begitu ya, terjadilah ketidakseimbangan gula darah, dan juga terjadi ketidakseimbangan kondisi kita sebut dengan hipoglikemia, kekurangan gula darah, atau hiperglikemia, kelebihan gula darah. Kemudian yang terakhir, rekan-rekan sekalian, kita belajar tentang kelenjar gonad. Ya, gonad kita familiar ya, dan gonad ini pasti terkait dengan sistem reproduksi. Ada ovarium, ada testis. Ya, bagaimana keduanya ini berperan tentu dalam membantu pematangan ya dari ovarium, nanti ada sel telur, dan juga testis, nanti ada sel sperma ya. Maka teman-teman sekalian, kelenjar lainnya ya yang tidak hanya ada di hipotalamus, tidak hanya di hipofisis, tapi juga ada di beberapa organ tubuh. Mulai dari pineal di otak ya, kemudian tadi tiroid dan paratiroid di trakea ya, kemudian ada tibus di bagian dada, ada pankreas di bagian abdomen khususnya di dekat lambung gitu ya. Kemudian ada adrenal di atas ginjal, dan yang terakhir ada gonad ya, yaitu di bagian sistem ataupun organ reproduksi pria maupun wanita.
Baik, demikian yang bisa saya sampaikan di referensi yang saya pakai. Semoga bisa menambah pengetahuan dan menguatkan ya keilmuan kita di sistem reproduksi. Oke, demikian kuliah yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akhiri dan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.